Kadang yang paling sering menipu kita, bukan orang lain, bukan media sosial, bukan keadaan, tapi pikiran kita sendiri. Saya juga pernah terjebak di situ. Meyakini pikiran saya sendiri seperti kebenaran mutlak. Padahal, tidak semua yang terdengar di kepala layak dipercaya. Dan mungkin kamu juga pernah merasakannya. Halo semua, kembali lagi di channel Ruang Pemikir. Tempat buat kamu yang suka mikir dan terus berkembang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kamu sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Bagian pertama, otakmu itu kuat, tapi juga bisa jahil. Saya tahu rasanya ketika otak mulai berbisik, kamu nggak cukup bagus. Ngapain coba? Pasti gagal juga. Suara itu nggak selalu keras, tapi intens. Dan sayangnya, kita sering percaya. Lucunya, kalau teman kita datang dengan pikiran seperti itu, kita pasti langsung bilang, "Jangan gitu dong, kamu bisa kok." Tapi kalau itu muncul di kepala kita sendiri, kenapa malah kita angguk-angguk setuju? Seolah-olah karena itu berasal dari dalam, maka otomatis benar. Padahal tidak semua suara di dalam pikiran adalah suara kebenaran. Kadang, itu cuma gema dari rasa takut yang belum sembuh. Bagian kedua, pikiran itu seperti cuaca, bukan kompas. Kamu pernah lihat langit mendung dan langsung mikir, "Wah, bakal hujan nih." Tapi ternyata enggak. Begitu juga dengan pikiran. Pikiran negatif itu kayak awan kelabu. Ia datang dan pergi, tapi dia bukan langit itu sendiri. Dan yang pasti, dia bukan arah. Stoikisme mengajarkan kita, it's not the things themselves that trouble us, but our judgments about them. Pikiran bisa menipu, dan kalau kita tidak sadar, kita akan hidup mengikuti ramalan yang kita ciptakan sendiri. Bagian ketiga, cara saya belajar menyaring pikiran. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini fakta atau cuman asumsi? Apakah ini kenyataan atau cemas yang mengaku-ngaku? Dan kamu bisa coba juga. Ketika kamu berpikir, aku nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Tanya lagi, apa buktinya? Pernah nyoba? Kalau belum, mungkin itu cuman ketakutan, bukan kebenaran. Bagian keempat, gak semua kritik itu sampah. Tapi tunggu. Jangan buru-buru buang semua pikiran negatif. Kadang mereka bukan datang untuk menyakitimu, tapi untuk menunjukkan hal yang perlu kamu perbaiki. Masalahnya, cara penyampaiannya kasar. Contohnya, kamu males banget sih, makanya hidupmu stuck. Coba ubah cara pandang. Mungkin aku belum cukup konsisten. Apa yang bisa aku ubah minggu ini? Kamu bisa melatih otakmu untuk menjadi pelatih, bukan penghukum. Bagian kelima, latihan praktis untuk mengelola inner critic. Kalau kamu mau otakmu jadi teman, bukan musuh, ini beberapa latihan yang bisa kamu coba. Pertama, journaling reflektif. Tulis semua pikiran negatif yang muncul, lalu balas satu persatu dengan sudut pandang rasional. Misalnya pikiran, aku nggak bakal sukses. Balasan, oke, tapi definisi sukses itu apa dulu? Dan apa aku belum pernah mencapai hal penting sebelumnya? 2. Latihan napas sadar. Setiap kali kamu overthinking, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang pelan 6-8 detik. Lakukan ini 3-4 kali. Pikiranmu akan kembali ke momen sekarang. Dan dari situ, kamu bisa ambil kendali lagi. 3. Mindset aktif, bukan reaktif. Alih-alih langsung percaya, latih pikiran untuk bertanya, ini bisa saya ubah nggak? Apa yang bisa saya pelajari? Apa hal terkecil yang bisa saya lakukan sekarang? Itu bukan pengabaian, itu kebijaksanaan. Bagian keenam, kamu nggak harus percaya sama otakmu. Ingat, kamu adalah pengamat pikiranmu, bukan budaknya. Otakmu pintar, tapi dia juga dramatis. Dia ngasih ide, tapi kamu yang memutuskan mana yang layak dijalani. Percaya butuh bukti, bahkan dari pikiran sendiri. Kalau kamu mau bertumbuh, jangan cuma jadi pendengar yang patuh dari suara di kepala. Jadilah pemimpin dari isi pikiranmu sendiri. Hari ini kamu bisa mulai dengan satu langkah kecil. Mulai sadar, mulai pilih, mulai arahkan. Dan besok, kamu akan melihat bahwa kamu bukan lagi korban dari pikiranmu, tapi pemahat dari kehidupanmu sendiri. Kalau video ini bermanfaat buat kamu,
Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Saya sedang belajar memilah pikiranku. Dan ingat, berpikir itu penting, tapi percaya itu pilihan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, stay mindful, stay growing.